Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman semuanya. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, seperti janji saya kemarin, saya membalas kunjungannya Mas Ben. Hari ini saya sedang berada di Bayung Lencir, tepatnya di desa apa namanya, Bang? Ini Sindang Marga. Sindang Marga, Kecamatan Bayung Lencir. Bayung Lencir, Kabupaten Mubaya. Ya. Musi Banyu Asin, teman-teman. Kami berada di sini dalam rangka silaturahmi tentunya, dan juga mau melihat-lihat lahan milik Mas Ben yang akan ditanami durian, karena di sini ternyata sudah disiapkan lahannya. Jadi kemarin Mas Ben itu datang ke rumah itu ngomongnya mau ngobrol-ngobrol aja dulu. Ternyata beliau pesan bibit durian sebegitu banyak yang akan ditanam di sini. Namun ada beberapa hal yang sangat menarik di sini, teman-teman. Selain lahan yang bentuknya unik dan sangat menarik, yang mana akan indah ketika nanti sudah ditanami durian, tetapi di sini juga terdapat tanaman durian-durian lokal. Nah, untuk jumlah durian lokal dan lain sebagainya nanti akan kita tanyakan langsung kepada Mas Ben. Oke, sudah bersama saya saat ini Mas Ben. Gimana Mas? Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Perjalanan dari Jawa Tengah kemarin ke Bayung Lencir gimana? Kalau Aman? secara fisik tetap yang namanya orang lelah, capek, cuman terbayar untuk kita dapat ilmu dari Jawa. Siap. Dengan mencicipi berbagai macam yang durian premium. Siap. Jadi untuk penyemangat Gitu ya. nanam selanjutnya tambah mantep. Siap. Jadi Mas Ben ini memutuskan untuk order sebanyak 300 pohon lebih kemarin. Saat ini sedang dalam perjalanan. Seharusnya bibitnya sampai lebih dulu, tetapi karena ada trouble sedikit sehingga saya terlebih dahulu yang sampai. Tadi dijemput oleh Mas Ben ke Bandara Sultan Toha. Terima kasih banyak Mas Ben, luar biasa saya dijemput sama Pak Bos, ini luar biasa teman-teman. Dan Mas Ben, ada berapa pohon lokal yang ada di sini yang sampai pertahankan Mas Ben? Kalau sekarang ini 32 batang yang memang sudah tanaman dianggap usia sudah melebihi ya. Sudah melebihi sudah sangat patut dipertahankan, begitu nggih? Tuh Mas Wit, minta tolong di shoot pohonnya sampai sana itu. Cakep sekali. Ini kalau usia pohonnya lokalnya udah berapa tahun Mas Ben? Kalau menurut cerita-cerita lantaran saya juga dapat tanahnya dari orang-orang ya, dari orang terdahulu. Iya. Ini menurut ceritanya ini pembukaan lahan ini sekitar antara 25 tahun, 30-an tahun lah. Pembukaan lahan. Mungkin tanaman ini pun seusia itulah. Bawaan dari pembukaan lahan itu ya. Gitu. Memang kalau lihat pohonnya boleh jadi ada yang masuk akal dengan umuran segitu, tetapi kayaknya ada yang lebih dari itu Mas Ben. Yang lebih dari itu. Karena yang di sebelah sana tadi saya lihat itu besar banget gitu kan. Dan lahan yang ada di sini luasnya berapa luas Mas Ben? Ya kalau perkiraan sih kalau di surat itu 3,5. Di surat 3,5. Ya. Tapi secara GPS ya, secara di surat menyurat begitu ya, tetapi realisasinya kita juga belum tahu ya. Sebab kan lahannya benar miring-miring. Ya, miring-miring. Jadi Mas Fit minta tolong di shoot ke sebelah sana itu biar kelihatan hamparan lahan calon gitu ya, calon kebun durian premium yang insya Allah nanti segera akan kita mulai penanaman dengan berbagai macam persiapan tentunya. Dan satu lagi yang tidak kalah penting teman-teman, yaitu ketersediaan air. Nah Mas Ben ini sangat beruntung yang memiliki lahan di sini, karena teman-teman bisa lihat di bawah sana itu di sebelah sana ada semacam danau. Jadi tanahnya itu modelnya itu miring dari berbagai sudut, kemudian ketemu di tengah-tengah, lalu di tengah itu adalah penampungan air Mas Ben. Terpikir nggak tadinya tuh ada kelihatan nggak sebelum sampai beli lahan ini bahwa ternyata di dalam itu ada air? Kalau tadinya belum, masalahnya dulu tuh kan masih semak belukar. Sini ya masih kebun karet sepanjangan itu kan, jadi belum terbersit untuk yang model kok bisa kayak ini gitu. Nah, setelah kita stacking alat, baru nampak di situ harusnya kayak ini. Itulah kenapa di dalam situ bisa dibikin kolam-kolam untuk penampungan air seadanya dulu sebelum ibaratnya nanti musim kemarau kolam itu tidak memadai pasokan air, kan paling-paling kita bikin sumur bor. Nantinya memang akan ketika air tidak memadai. Ketika air tidak memadai akan diupayakan untuk pengeboran begitu ya. Baik, kita berjalan ke sebelah sana Mas Ben sambil menunggu kawan-kawan yang dari hutan. Kata Mas Ben tadi kalau sore-sore datang
kayak keras dan lain sebagainya sebenarnya akan datang juga. Tapi nggak tahu nih kalau bau keringat kita nih gimana. Ini tadi sudah datang. Sudah mulai datang ya. Cuman lantaran kita datang dia nyingkir. Ya. Kalau di daerah Bayung Lincir khususnya ya memang kayak ini pemandangan sorenya tuh Ya enak banget ya. Ada apa ininya monyet itu pasti keluar. Ya. Dan di sebelah situ memang hutan bener-bener hutan ya. Ya. Masih semak belukar begitu, belum ditebas. Memang kalau untuk daerah sini ini aslinya kalau tanah tuh banyak, cuman yang dikeboni itu sedikit. Nah, contohnya kayak yang sebelah ini kan aslinya kan dulunya kan kayak itu. Cuman dia ini diambil kayu besarnya baik, dibiayai baik, besok terubus lagi baru diambil itulah kayak itu. Iya. Belum terbesit uang sini dibikin kebun. Cuman insya Allah dengan adanya kami yang ngawali di daerah begitu, sini ya, memulai kan, moga-moga baik yang lain nantinya akan mengikuti. Toh juga ini merupakan merupakan ide yang bagus begitu Mas Ben. Ya. Dan harapannya nanti juga akan tambah banyak lagi teman-teman yang semangat untuk mulai membuka kebunnya daripada terbengkalai seperti itu tidak produktif begitu. Ya satu itu kan pemikiran kami kan kalau kita buka otomatis akan membuka lapangan pekerjaan baru lah. Betul. Dari segi barat petani pekerja kan kayak itu. Nanti ada yang merawat begitu kan. Luar biasa. Untuk pemasaran segala macam kan besok-besoknya. Siap. Mas Ben untuk jarak tanam yang sampan pakai di sini itu dengan jarak tanam berapa nanti pohon duriannya Mas Ben? Kalau yang saya impikan ini pasti di ukuran 10 kali 10 lah. 10 meter kali 10 meter gitu ya. Tuh, lubangnya sudah disiapkan sebegitu sebegitu niatnya itu sudah pakai ekstra dia kasih lubangnya. Ya, ini sudah dipersiapkan kemarin musim panas kami persiapkan lahan, musim penghujan masuk itulah kami beli bibit. Alhamdulillah dapat dari Roman Purba. Republik Bibit. Bibit. Nah teman-teman kalau kita berdiri di sini maka di sebelah sana ada kalau bilang saung ya. Ya pondok lah ya, kalau orang Sumatera namanya pondok derita. Jangan. Untuk awal pondok derita itu. Jadi pondok itu saat ini kita berguna untuk berteduh, untuk kita beristirahat, kita bikin kopi-kopi, kemudian kita duduk bersantai di sana sembari melepas penat ketika sudah lelah membuat lubang dan mempersiapkan lahannya, jadi kita istirahat di sana. Dan kendaraan roda 4 juga bisa masuk ke depan pondok seperti yang terlihat di dalam video ini teman-teman. Kemudian pohon-pohon besar itu adalah pohon-pohon durian yang saat ini itu sedang berbuah. Mas Ben, tolong ceritakan, kemarin sampean bilang ini pohon nggak mau berbuah, tapi setelah sampean bikin apa begitu kemudian bisa keluar bunga itu, tolong diceritakan Mas Ben itu bagaimana itu? Ya ini sih aslinya tadinya kan ini kebun di saya ini sudah kisaran di 4 tahun ya. 4 tahun. Ya, 4 tahun ini sudah ada batang kayak ini. Cuman waktu itu kan kami masih sibuk di kerjaan masing-masing. Terus alhamdulillah kemarin tuh lebaran saya pulang mudik lah. Ke Purbalingga, terus mencicipi durian bawor, terbersit lah. Kenapa lokal kok tidak bisa kayak bawor, kan kayak itu. Sedangkan ya memang kendalanya sekarang ini lantaran lokal ini belum belum ada perawatan. Yang tadinya rindang karet, terus batang-batang kayak jambu hutan. Nah ini ya mungkin itulah kendalanya kenapa batang ini belum bisa berbuah. Berbuah dulunya tuh cuman antara 7 batang depan yang memang bawahannya sudah bersih. Karena dulu kan pondoknya bukan di situ, pondok di depan sana dulu ada. Jadi yang berbuah itu hanya yang memang betul-betul bersih. Antara 7 batang yang depan situ itu baik yang berkembang jadi. Dan setelah dirawat sama Mas Ben dan tim, maka antara lain dibersihkan, kemudian diberikan pupuk dan lain-lain, diberikan kasih sayang. Hari ini hampir ya teman-teman, hampir seluruhnya sebanyak 32 pohon itu berbuah seluruhnya Mas Ben ya. Hampir ya kisaran yang positif sih di 25 batang. 25 batang dari positif. 32 batang. Tapi yang lain masih menyusul sih ya. Masih menyusul. Tadi kan contohnya masih menyusul, ada kembang-kembang baru. Karena saking dia tingginya tuh kita nggak bisa lihat gitu tuh Mas Ben. Jadi kita ke sebelah sana Mas Ben. Luar biasa nih teman-teman. Jadi sayang kalau yang sudah punya batang sebesar itu kok tidak menghasilkan walaupun
tidak harus dijual ya. Iya. Untuk makan konsumsi DWP aslinya kalau memang benar-benar dirawat dalam artian yang tidak begitu ekstrim. Iya. Pembersihan lahan paling intinya kan kayak itu. Yang jelas alhamdulillah ini contohnya sudah ada bayangan. Sudah ada bayangan. Nah, walaupun mungkin belum 100% akan 100% akan berhasil tapi kan. setidaknya dia sudah mulai berbentuk Ya. durian. Gitu. Mudah-mudahan nanti ada yang nyangkut Mas Ben. Gitu. Dan teman-teman, kalau teman-teman tahu alat ini adalah tempat untuk nyadap karet. Karena memang di sini dulu itu memang bekas Ya, karet. kebun karet semua. Kebun karet ini untuk nyadap, kemudian karena tidak terawat sehingga semak belukar seperti lahan ada di samping sebelah sana itu Mas Wid mohon izin di kamera sebelah sana itu tuh tadinya kayak gitu, kemudian dibersihkan, diupayakan oleh Mas Ben dan tim sehingga terbukalah lahan yang secantik ini teman-teman. Nah mungkin Mas Ben nanti setelah ini juga hari besok kita akan mulai penanaman. Oke. Untuk selanjutnya nanti kita akan update per ya sesempatnya kita gitu Iya, ya. iya. Mudah-mudahan nanti kita bisa rutin 3 bulan sekali. Iya, Jadi biar teman-teman nanti tahu Mm-mm. seperti apa perkembangan pohon durian yang ada di sini. Iya. Jadi setiap 3 bulan nanti kalau saya tidak sempat kemari, nanti Mas Ben mohon izin divideokan, Iya. kirim ke saya. Oke, Biar oke. teman-teman yang penonton Republik Bibit nanti bisa tahu perkembangan Mm-mm. durian di kebun durian Mas Ben ini. Untuk jenis tanahnya teman-teman, kita akan coba ambil gambar di sebelah sini. Ini tuh ciri khas tanah di daerah Bayung Lencir Mas Ben ya. Tanahnya modelnya seperti ini. Tidak jelek teman-teman, tetapi juga ada beberapa perlu yang kita akan lakukan treatment begitu. Antara lain nanti sebelum penanaman kita akan tabur dulu dia punya tanah dengan dolomite. Tadi Mas Ben sudah belanja dolomite. Kemudian nanti karena ini adalah bekas bekas lahan karet, ada banyak sekali tunggul-tunggul, maka dikhawatirkan akan ada rayap sehingga nanti akan kita tabur juga dolomite. Kemudian Mas Ben juga sudah order sekam sebanyak itu. Ini orang mau tanam durian atau mau bikin kandang ayam nih teman-teman. Kayak gitu tuh. Emang sungguh-sungguh Mas Ben ini emang benar-benar serius ini kayaknya nih teman-teman. Gitu. Kita ke sebelah sini teman-teman. Ini ya, lahannya indah sekali. Jadi kayak bukit Teletubbies nih teman-teman. Mm-mm. Kayak bukit Ya, Teletubbies. persis ini nih. Iya kan? Gitu nanti. Apalagi kalau nengok rumput yang sudah mulai menghijau kan. Iya. Dengan adanya hujan ini sudah mulai Iya, ini menghijau. sudah mulai kelihatan nggak terlihat gersang lagi Mas Nah. Ben. Keren sekali ini teman-teman. Dengan besoknya tumbuh agak tinggi, terus pembersihan ranting-ranting. Iya. Luar biasa teman-teman ini. Nah, di bawah kolam. Iya, itu kayaknya airnya di situ tuh ada sumber air memang ya Mas Ben? Ada sumber air dari sebelah situ. Dari atas ini. Nah, ini tuh diuntungkan nanti yang punya siapapun ya yang punya lahan model seperti ini akan sangat diuntungkan sebab ketika hujan datang dengan derasnya pun area di pohon itu tidak akan menggenang Mas Ben. Karena posisinya ada di pinggir dan cenderung semuanya itu lebih miring sehingga nanti airnya akan bermuara ke lubang ke pembuangan area sini, ditampung lagi, kemudian kalau pas kurang disedot lagi. Jadi terus menerus begitu teman-teman, luar biasa gitu. Tanpa harus yang ibaratnya kita bikin Jalur jalur air segala lah. macam, Kalau iya. daerah kayak ini agak enak, kita Sudah gampang kan. Iya, lebih mudah untuk kita lebih mudah untuk kita modifikasi lah jalur-jalur pengairan itu dan nantinya akan terlihat lebih estetik gitu Mas Ben. Ya ini kenapa kami bikin situ, sini, kan gitu, di pinggir sini. Rencana kami kan kalau memang ini berhasil, Ya, ini armada ini keliling ini bisa ini sudah. mutar. Heeh. Iya betul. Nah, itu jembatan di situ nanti. Akan dibuat jembatan gitu ya. Rencananya kan kayak itu. Nah, itu Diperlebar di tengah sini biar bisa dia keliling. Jadi untuk menggambarkan betapa luasnya ini calon kebun durian ini, teman-teman boleh lihat di sebelah sana itu ada penampungan air 1000 liter. Itu tuh hanya segitu penampakannya dari sini teman-teman, menandakan betapa jauhnya dari sini ke sana. Kira-kira begitu. Jadi kita lanjut ke sini nih teman-teman. Saya mau ajak keliling sambil menunggu truknya datang Mas Ben. Iya. Gitu. Cuaca mendukung ini. Cuaca teduh. mendukung. Sekarang kita ambil video ini setengah 6 ya, setengah 6 sore. Masih kayak jam 4 kalau di Jawa Ya, Mas kalau Ben. di Jawa ya. Di sini masalahnya maghribnya itu Iya. sudah 6 lewat. Jam 6 lewat ya. 6.15.
Jangan mau lewat teman-teman. Kalau di sana 5 kurang kan? Oh iya teman-teman, tadi mengenai tanah, ini mengenai model tanah seperti ini, itu umumnya tuh pH-nya nggak stabil. Jadi kita mesti tabur dulu dolomite sebelum melakukan penanaman supaya nanti pH-nya itu bisa di angka 6 atau 6,5 gitu. Jadi nanti ideal sekali untuk penanaman durian. Karena umumnya kalau tanah model seperti ini, walaupun tidak kita ukur dengan alat pengukur pH tanah, tetapi dari ciri-ciri fisiknya itu biasanya akan kurang stabil pH-nya, sehingga nanti kita perlu tabur dolomite. Saya kira begitu Mas Ben. Iya. Nah ini proses pembersihan lahan dengan cara staking ini memang baik sekali ya teman-teman. Jadi hampir seluruhnya itu tunggul-tunggul itu tercabut ya Mas Ben. Itu gunanya ya. Ya, tetapi akan sangat riskan sekali ketika ada puntung rokok. Ya berbahaya. Kemarin. Ya kan gitu. Karena sudah renyah sekali teman-teman, kalau dikasih puntung rokok bisa menyala-nyala teman-teman gitu. Dan ya seperti itu penampakan kalau sudah di staking, teman-teman bisa lihat. Jadi bekas pohon-pohon yang ditumbang itu dia akan dibuat jalur seperti itu, sehingga sekaligus untuk semacam pagar begitu Mas Ben ya. Ya, kalau yang di pinggir prioritasnya pagar untuk sementara kan? Iya. Sebab kan yang sana masih semak belukar, masih hutan, dan banyak sekali makhluk hidup yang di sebelah sana begitu, yang katanya sebentar lagi akan mau datang begitu ya. Ini Gitu. contohnya sudah di pinggir sana tuh. Sudah mulai ya. Iya. Kita jalan ke sana sambil nanjak Mas Ben ya. Ya. Nanti kita muter sampai finish di saung sana di pondok. Luar biasa teman-teman. Nanti kita naik, kemudian kita sekarang menuruni bukit nih. Lalu kita akan shoot, kita akan lihat kayak modelnya kayak danau Toba gini di tengah-tengah gini. Luar biasa teman-teman. Ini Perlu rekayasa dikit nanti jadi bagus. Ya, harus dipoles sedikit. Kalau ini memang tadinya digali atau memang sudah alami seperti itu? Tadinya sudah kayak itu, cuman kurang besar lantaran alat harus masuk ke sini pembersihan. Kita bikin kolam di situ kan alat kurang bisa masuk ya. Iya. Lantaran alatnya kecil kan, jadi dia perlu jalur khusus untuk masuk. Nah inilah dibikin kayak ini. Jalur masuk dari atas itu masuk ke bawah kan, baru bikin kolam. Ya. Dari situ itu sampai melimpah. Itu satu, lalu di sebelah sini satu, Ya. dan di bawah ada satu lagi ya? Ada Mas lagi. Ben? Jadi ada 3 titik sumber air yang memang berkah buat kebun ini teman-teman. Karena tidak semua kebun memiliki pasokan air yang cukup. Terkadang orang mesti gali sampai habis puluhan juta untuk mendapatkan sumber air Mas Ben. Sementara jenengan ya Alhamdulillah kan, ini. Nggak perlu bikin, sudah ada air yang melimpah kayak gitu. Kalau untuk daerah khususnya Bayung Lincir sih rata-rata struktur tanahnya kayak inilah. Ya. Banyak yang model-model kayak ini kan. Masalahnya pasti dia ada semacam jalur Air alami gitu ya. Jalur alami sampai ke situ. Di depan pun sama. Kebun-kebun sawit orang-orang itu sama-sama baik. Siap. Mas Ben, kalau ini kan mungkin ada penonton yang bertanya berapa kemudian ongkos atau biaya untuk staking dalam 1 hektar atau gimana hitungannya barangkali? Kalau di sini sih yang biasanya tuh 1 hektar dia 7,5 juta staking 500 ya. Itu untuk 1 hektar. 1 hektar. Itu sudah termasuk solar dan lain-lain? Sudah bersih. Pokoknya 7,5 juta itu kita bayar untuk 1 hektar gitu ya. 1 hektar, cuman kalau ibaratnya kadang tuh arealnya tanggung. Kayak ini kan tanggung ya. Nah, ini Prado alat angkutnya itu dikenakan di yang punya tanah. Oh, jadi biaya angkut Ya. alatnya. Oh, jadi ongkos kirimnya lah istilahnya begitu ditanggung ya. Jadi untuk 4 hektar ini Mas Ben kemarin mohon izin kalau berkenan di-share habis berapa untuk 4 hektar ini? Total dengan ongkos kirimnya. Kalau itu sudah ketahuan sih 7,5 kali 4 dia 30 kan. Iya. Prado 2 juta. Kan kita bayar cuma separuh lantaran ada 4 hektar kan. Jadi bayar separuh, itulah 32 ditambah ini kami bikin kan. Ini bikin sekitaran sehari 8 jaman lah ya. Antara habis total tuh sekitar di 40 sekian, 40 berapa tuh kemarin lupa aku. 43 apa 42 kayak itu. Ya, sekitar 43 untuk staking dan juga pembuatan lubang ya. Ya, pembuatan lubang tanam dan perapian jalur pengairan begitu ya. Ya. Perapian jalur sumber air maksudnya begitu, karena belum ada pengairan. Jadi teman-teman barangkali itu bisa jadi referensi buat teman-teman yang bertanya nanti, Mas, tolong nanti berapa harga staking di sana. Nah, itu kan gitu, ini sudah terjawab gitu Mas Ben ya. Jadi harapannya itu nanti
penonton yang nonton channel ini dapat referensi, dapat bekal nanti kalau nonton. Ya. Paling bagus sih tetap stacking. Stacking lantaran kita nih satu ngirit hari untuk kerja, yang jelas kalau stacking alat ya. Ya. Jadi kayak ibarat contoh yang kayak kami deh kebun karet, jadi kayak akar yang masuk itu ibaratnya pokok itunya itu bisa anggaplah kalau dicabut mungkin tidak ya, tapi kan digoyang itu kan sudah mati benar. nah terus diangkat di pinggir kan gitu. Jadi untuk perawatan selanjutnya mungkin lebih ringan daripada kita manual. Itu mungkin manual lebih ringan biaya pertama, tapi selanjutnya Bikin PR lagi. aduh kita jalan kayak ini lagi kan Susah, nggak bisa. Kita sekarang nggak usah pakai sepatu. Ya walaupun lebih safety kalau pakai sepatu, tapi dengan tidak pakai sepatu pun insya Allah aman, Mas Ben. Gitu. Jadi teman-teman, informasinya dari Mas Ben tadi sudah disampaikan bahwa stacking itu memang biaya awalnya ya, besar, besar. tetapi maintenance selanjutnya, perawatan selanjutnya itu akan lebih mudah dan lebih efisien. Ya contoh kayak ini kan kita perlu waktu paling lama setengah bulan Selesai. selesai. Kalau pakai manual, wah udah kisaran kapalan di dulu 3 bulan 4 bulan lah Udah kapalan tangannya. nebas 4 hektar yang dengan batang sebesar-besar ini kan kemarin. Iya, betul. Terus belum lagi penebangan. Iya. Kan Kita ngumpul dari satu titik ke titik. iya, pohon yang besar-besar kan juga banyak sekali. Iya banyak. Nah, itu teman-teman sudah mulai datang penghuni hutan sini. Tuh. Ya, itu sudah loncat-loncat dia. Luar biasa. Ayo teman-teman kita turun ke sini. Inilah yang moga-moga terjadi kan. Iya, Ini yang nantinya jadi jalan pinggiran. Oh, ini yang nantinya untuk jadi jalan Iya. keliling gitu ya. Dengan tadinya kita nutup akses masuk keluarnya air dari kita tampung kan sekalian. Iya. Tadinya Oh, sini tadinya kan ini dalam. Ini dalam dan Dalam. air keluar ke sana ya. Iya. Itu Oke. alir jalur air. Nah, ini kan alat kemarin tuh. Oh, ini hasil galian ini Mas Ben, Iya. tanah ini. Oke. Oh iya, jadi airnya standby di sana ya? Ya. Baik. Luar biasa teman-teman. Nah, ini kan lumayan untuk tanggul satu, jalan akses mobil besok kan. Bisa. Pupuk segala macam biar kita enak, Lebih keliling betul. mudah, Apalagi mudah dengan untuk jarak ke tanah depan. yang 10x10 tadi itu mobil bisa masuk Bisa. ke sela-sela pohon. Gampang itu. Gitu. Wah, ini teman-teman bekas tunggul-tunggul bekas kayu-kayunya ini besar-besar banget nih. Teman-teman kalau ditebas pakai parang ya enggak selesai Mas Ben. Gitu. Sekarang sudah datang hujan, rumput sudah mulai tumbuh dan kelihatan sudah mulai subur karena memang tanahnya itu memang subur sekali di sini teman-teman. Di tanah di permukaan atas itu memang sangat subur sekali sehingga harapannya nanti pohon durian juga tidak akan sulit untuk beradaptasi di sini, apalagi dengan pengairan yang cukup. Contoh gitu. ini nah. Iya. Baru di stacking tapi tanpa pengupasan ya. Iya. Soilnya masih nih rumput. Top soilnya masih ya, betul. Rumput Langsung tumbuh. baru hujan paling antara setengah bulan lah ya. Iya. Hujan belum normal juga. Udah kayak disemai gitu ya. Ini. Iya. Ini harapan kedepannya kan ini yang tumbuh. Betul. Jadi untuk penghijauan gitu ya. Iya. Kelihatannya hijau nuansanya. Tuh, udah pada ribut di sana sebelah sana teman-teman tuh. Off-road kita besok. Ngeluarin duit tapi senengnya kan kayak itu lain. Iya. Dengan motor cross apa mobil 4x4 Iya. keliling. Itu udah mainannya Mas Nah, Ben ini. lah itu. Kalau memang perlu embung banyu kan bisa. Ini bikin lagi ya kan? Ya, tinggal pembersihan, Iya. tanggul kasih terpal. Selesai. Bener. Keren. Ya itu tadi saya bilang kita diuntungkan dengan lahan yang model dan struktur yang miring-miring begini Mas Ben. Selain harganya murah ya kan, pasti kalau tanah model begini kan harganya ya beda lah dengan yang tanahnya rata kan gitu. Waduh itu Nah, teman-teman. jalan B hampir menges nih. Iya. Lumayan menguras tenaga. Karena ini sebetulnya terjal banget loh, tanjakannya cukup tinggi nih sebenarnya. Nih, Kalau di kamera nggak kelihatan nih teman-teman rumputnya. rumputnya nah, Udah mulai tumbuh tuh. tanpa harus yang kita semai bibit, biji, ini sudah Tumbuh sendiri. penghijauannya. Tinggal ngelepas kambing, dah. Ini kalau muterin lahan ini 3 kali aja Mas Ben. Kayaknya langsung. Tuh. Waduh, itu Ini. apa namanya? Beruk itu tadi? Ya, campuran. Ekor panjang ya? Itu problem terakhir. Oh,
sesudah dia nanti kalau memang sesuai ekspektasi kita perawatan duren sudah besar, sudah pembuahan, itu problem. Itu jadi masalah ya. Ya, masalah terakhir. Hama itu terbalik. Ya. Tapi kan coba nanti kita cari jalan keluarnya Mas Ben, sama-sama gitu kan. Nanti teman-teman barangkali ada ide atau saran untuk menghalau binatang-binatang tadi agar supaya tidak merusak tanaman kita tanpa harus ditembak. Karena kasihan kan gitu kan, kalau ditembak kan kasihan. Mereka juga mungkin kalau mereka punya uang juga pengennya beli gitu. Gitu ya. Jadi nanti kita sama-sama cari solusi biar apa namanya makhluk hidup yang ada di alam itu tetap ada, tapi tanaman kita juga tidak diganggu atau tidak dirusak begitu teman-teman. Ayo Mas Ben, kita selesaikan sampai ke pondok sana dengan sisa-sisa napas yang masih ada. Iya, ini memang cukup ngap nih, naik ke tanahnya kena hujan sekali langsung bius. Iya. Kalau teman-teman bisa ikut ngerasain jalan di sini tuh enak banget rasanya. Lembut tanahnya diinjak begini tuh kerasa krenyes begitu, menandakan tanah yang apa namanya sih bahasanya humus gitu ya. Humusnya masih tebal ya. Humusnya masih tebal banget. Tuh. Humus dari daun-daun. Dedaunan yang busuk sudah berpuluh-puluh tahun. Gitu. Rata-rata kebun sini kan memang kayak itu. Untuk perawatan yang paling susah. Jadi contoh kayak sebelah kan semak. Semak sekali. Dari daun-daun itulah pembusukan. Tanpa dipupuk orang masih bisa nikmati hasil. Yang sebelah itu tanpa dipupuk ya? Iya, tanpa dipupuk. Batang karet kan? Iya. Waduh, gede banget itu. Tuh lari itu dia. Bawa anak tuh. Apalagi ngandung. Lagi ngandung. Tuh. Kenceng Nah, banget. itu yang merah ya. Model yang ekor merah panjang ya? merah. Oh. Tuh. Simpai. Banyak macamnya. Tapi kayak minyak makan gitu-gitu suka diambilin nggak, Mas? Ya, kalau sampai keduluan monyet daripada orangnya iya. Terus itu tuh, saya pengen tahu apa sih tujuannya dibungkus pakai seng begitu, Mas Ben? Pohon durian lokalnya? Ya tadinya sih untuk mengurangi monyet jangan terlalu gampang untuk naik. Aslinya sih masih bisa naik juga. Cuman mending gitu ya? Ya mending lah. Karena kalau dikasih licin. itu. Ini contoh yang dulu kemarin AC-nya harusnya lumayan lebat ini. Lantaran di pinggiran mungkin diserang. Simpai dengan itu keserang ini kayaknya. Ya. Baru dikasih sedikit tuh. Lantaran belum dibeli kemarin jadi sisa-sisa. Oh, tadi yang kita beli itu mau dipasang di sini? Ya, 1, 2, 3. Tuh teman-teman, durian masalahnya kalau sebelahnya belum dikasih itu dia dari atas bisa masuk sih ya. Bisa lompat. Iya, lompat ke dalam situ. Dari batang ke batang bisa. Iya, apa kalau hanya contoh nih, iya. Wah, satu ini besar itu. Nah, itu baru mulai ada berapa biji itu ya? 1, 2, banyak Mas Ben, udah sulit dihitung sebab kan hijaunya sama dengan daun. Jadi nggak kehitung. Ini ada masih mentil kecil. Tapi nanti mesti di ini, kalau lewat ke sini nanti kalau durian sudah mulai tua, lewat sini mesti pakai helm. Kalau nggak pakai helm, takutnya ada yang jatuh. Gitu. Nih bekas tunggul-tunggulnya teman-teman nih, bekas tunggul-tunggulnya nih. Wah, besar-besar banget tuh tunggulnya. Ini tunggul yang kayunya sudah diambil orang. Tuh, dicabutin begitu. Ini kalau ada yang mau bikin hiasan kayak gini, meja-meja hiasan ini bagus nih, bisa. Nama karet-karet. Tuh, kalau karetnya memang cepat busuk ya Mas. Busuk dia. Tuh. Ini kalau bikin kayu bakar udah jadi berapa tronton ya. Sekarang kita melihat dari sudut sebelah sini. Ya, kita lihat dari sudut sebelah sini. Mas Wid, sebelah sini Mas Wid. Tuh. Tadi dari sudut sebelah sana. Iya, dari ujung sana kita mulai, kita muter ke sini. Nanti kita tutup di parkiran. Nih durian lokalnya teman-teman. Hampir seluruhnya berbunga. Ini juga mulai berbunga. Tuh. Yang ini apa lagi tuh? Ini yang besar banget ini. Tuh, banyak bener. Jadi durian-durian lokal pun kalau dirawat dengan sungguh-sungguh nanti akan berbuah dengan baik juga Mas Ben. Iya, harus. Setidaknya walaupun tidak untuk dijual, tapi setelah untuk dikonsumsi sendiri dan kawan-kawan dan tim di sini dan teman-teman yang datang, sanak famili yang datang sini, jadi sebelum durian yang kita tanam berbuah kan bisa nikmatin ini dulu. Gitu. Lahan di sini itu ada di pinggir jalan ya teman-teman. Jadi kita tidak terlampau repot kalau mau ke sini. Dari jalan lintas itu hanya sekitar
1,5 kilo ya Mas Ben? Ya paling jauh 1,5 kilo. 1,5 Dari kilo Jalan Hitam. teman-teman. Dari pasar hitam, kalau kata orang Pekanbaru bilang pasar hitam katanya kan. Gitu. Jadi dari jalan raya itu hanya 1,5 kilo sudah ketemu dengan kebun durian di sini nih. Tuh teman-teman, tadi kita jalan dari sana, kelihatan bukit-bukitnya cakep sekali. Nah, sekarang kita dari ketinggian. Sekarang kita lihat pemandangan dari sebelah sini. Ini posisi tanah yang paling tinggi ada di sini nih, Ya, di kebun ini ya. Paling tinggi. Oke. Jadi bisa jadi menara pantau juga di sini nantinya nih. Gitu. Ini lubangnya juga nih teman-teman. Waduh, lubangnya luas banget, ini bagus nih. Jadi nanti kita tabur sekam di sini, campur sekam, kita timbun lagi baru kita masukkan. Iya. Memang sudah nggak main-main ini teman-teman. Sudah disiapkan betul. Mantap sih. Luar biasa nih teman-teman. Rumputnya hijau. Rumputnya udah mulai kelihatan hijau. Tuh yang di parkiran rumputnya udah mulai hijau-hijau. Nah teman-teman, kalau kita berdiri di sini, kita bisa melihat hampir ke setiap sudut kebun ini. Jadi nanti terpantau ada pohon-pohon di sebelah sana nantinya begitu. Nah, maka dari itu nanti teman-teman ikutin terus channel ini, karena akan kita, insya Allah akan kita update per 3 bulan sekali Mas Ben ya. Oke. Kita update 3 bulan sekali. Nanti kalaupun bukan saya yang datang ke sini langsung, tetapi nanti akan dibantu oleh timnya Mas Ben, atau mungkin nanti Mas Ben akan buat channel YouTube juga, barangkali nanti di share lah nanti. Ya, insya Allah nanti akan buat channel YouTube. Ya, yang jelas untuk ngelihat perkembangan kan, bagi yang pemula, Ya. mau tapi masih ragu. Ya. Kan itu perkembangannya bisa dilihat nanti ke depannya kayak mana. Depan. Jadi dengan adanya ini kan untuk yang lain bisa memberikan motivasi yang inspirasi lah ya. lebih tinggi. Setidaknya bisa referensi memberikan referensi untuk teman-teman yang masih ragu, barangkali yang mau masih takut untuk mencoba. Jadi biar Mas Ben yang mencoba dulu. Kalau ada yang berhasil ya syukur alhamdulillah, bisa dicontoh, kalau enggak ya jangan lah. Kira-kira begitu Mas Ben ya. Gitu. Kita tidak mau paksakan lah gitu. Gitu. Baik teman-teman, sambil kita jalan ke arah parkiran sana, sembari kita nunggu truknya yang belum kunjung datang. Tadi informasinya sudah sampai di Sungai Lilin Mas Ben. Ya. Dari Sungai Lilin kemari kalau lancar Ya, kalau truk sejam setengah lah. jam setengah ya. Ini contoh yang agak keras. Iya. Nah, yang paling keras di daerah tebing ya. Nah, ini kalau kena air terus-menerus nanti dia akan lengket, maka kita harus kasih sekam nanti Mas Ben. Ya. Gitu. Tuh. Memang Tuh. tanah merah yang bagian atas ini ya, lantaran sering kena panas mungkin dulunya pakai memang Enggak, apa, memang struktur tanahnya. struktur tanahnya memang beda dengan yang di bawah sana. Kalau yang bawah kan agak ngepiur. Yang sini agak padat ini. Tapi kayaknya mungkin hampir seluruhnya di daerah Bayang Lencir gitu ya Mas Ya, Ben, hampir mirip lah. tanahnya. Untuk lubang tanamnya ini Mas Ben itu karena pakai eskavator, jadi ini lubang itu 1 meter kali 1 meter. Ya. Gitu. Sebenarnya terlalu luas ini, terlalu lebar, tapi enggak apa-apa, nanti kan juga akan ditimbun lagi. Ini sifatnya untuk penggemburan tanah yang di area bawah, supaya akar muda daripada pohon durian itu tadi nanti akan lebih mudah untuk menjangkau nutrisi dan yang lain-lainnya. Ini teman-teman bekas busukan daun-daunan nih. Aduh, kayak gini kayaknya kalau di akar-akar pohon itu renyah sekali, ini kayaknya gurih banget gitu ya kelihatannya gitu. Luar biasa. Nah, ini kan yang itu tadi sana kayak gitu Mas Ben. Lah ini Ya. kan beda. Lalu kalau lihat yang ini Mas Ben, ini tanah nih. Aduh. Tuh, renyah banget tuh kayak gitu. Kayak tanah itu di rumpun bambu. Ya di kumpulan pohon bambu kan tanahnya begitu. Lah ini tanah yang sudah bercampur dengan Ya, humus atau busukan-busukan dedaunan dan ranting-ranting nih. Kelihatan Tebalnya luar biasa teman-teman nih. Tuh. Jadi ini udah benar-benar udah pupuk semuanya tuh. Nanti mungkin akan kita bikin eksperimen Mas Ben. Kita akan tanam beberapa pohon yang tidak dikasih pupuk dasar,
untuk eksperimen Ya. dengan yang dikasih pupuk dasar nanti untuk membuktikan betapa suburnya tanah ini gitu ya. Kita perlu bikin itu nanti, besok kita bikin konten gitu Mas Ben, biar teman-teman tahu nanti mana yang tidak dikasih pupuk seperti apa, yang dikasih seperti apa gitu Mas Ben gitu. Ini pohon duku dipertahankan, yang ditebang kemarin malah pohon manggis. Manggis itu terlalu rapat dengan duren sebesar itu ya, aku nyayang kan, jadi daripada nanti bikin ya kalau tidak kelihatan monyet masuk kan. Oh, itu dikhawatirkan ini ya, dikhawatirkan ya. Jadi tempat monyet itu manjat ya. Ya, manjat. Oke. Soalnya monyet kan nggak punya pisau buat belah duren, jadi cuma dijatuhin doang. Ini contoh kan jalurnya nah. Iya. Oh, itu kalau kelihatan. Ini memang dipancang Mas Ben. Pancang. Oh, pakai laser. Tidak, pakai manual. Oh, pakai tali. Oh, ya makanya kelihatan kok rapih banget. Ya. Alatnya kan sudah dapat titik-titik baru dia. Oh, iya. Dan- Sudah dikasih begini ya, baru Kecil. dibikin lubang. Iya. Oh, jadi pantesan saya kira hanya kira-kira saja, ternyata memang sudah dibikin jalur memang. Rumput-rumputnya. Iya, subur-subur banget. Ini baru awal musim penghujan. Rumput Tuh, rumput sebelah sana. Tuh. Kalau rumput saja bisa tumbuh dengan baik, insya Allah nanti pohon-pohon durian juga akan tumbuh dengan baik Mas Ben. Nah, di sebelah sana teman-teman bisa lihat masih ya seperti biasa di Sumatera. Andalan. Ya andalannya kan pohon sawit Ya. dengan pohon karet. Di sebelah sana masih aktif pohon sawit. Itu milik PT atau perorangan Mas Ben? Perorangan. Perorangan. Nah, itu nanti di seberang kebun sawit ada kebun durian insya Allah teman-teman. Dan ini sekam kemarin tuh Mas Ben belanja dari Lampung ya Mas Ben. Lampung. Ini Mas Ben datangkan sebanyak 500 karung. Karungnya bukan karung kaleng-kaleng teman-teman, karung yang besar seperti ini. Tuh. Maka tadi saya nanya Mas Ben mau tanam durian atau mau bikin kandang ayam, kira-kira begitu. Ya, soalnya kan jauh, jadi kalau kita bawa sedikit sampai ongkirnya, Ya sayang ongkirnya gitu. tetap ada gunanya nantinya. Kan? Betul. Nanti untuk tanam-tanam cabai barangkali atau apapun itulah yang bisa Ya, nanti kita kalau- manfaatkan. Yang ibaratnya beli ngikut andil mau nanam 5 Ya, nanti dengan dikasih belinya agak susah kan. Ya, Jadi di sini kan ada. sudah jadi- ada. Oh iya. Jadi teman-teman, Mas Ben ini luar biasa cita-citanya. Beliau ingin teman-temannya, rekan-rekannya yang ada di wilayah Bayung Lencir khususnya yang di sekitaran tempat tinggal beliau, nanti rekan-rekannya itu apabila berkenan untuk merawat pohon durian, nanti beliau akan ya tidak memberikan cuma-cuma, tetapi setidaknya beliau fasilitasi dengan beliau berani mendatangkan bibit terlebih dahulu, sekaligus memberanikan diri untuk melakukan percontohan begitu. Jadi ketika nanti ada misalkan kita bilang tidak berhasil, maka beliau akan dengan legowo menyampaikan ke teman-temannya jangan dulu mulai. Tapi kalau berhasil, nah itu terserah teman-teman. Ya. Yang mau ngikutin silahkan, yang mau ndak ya monggo, kita ndak ada memaksa. Tapi yang jelas buat teman-teman yang berada di wilayah Bayung Lencir khususnya nanti kalau mau pesan atau mau melihat-lihat dulu stok bibit durian sekaligus penanaman di sini, perkembangan pohon di sini nanti bisa merapat ke kebun ini yang beralamat di desa apa tadi Mas? Sindang Marga. Sindang Marga, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Muba. Ya, untuk kebunnya. Untuk kebunnya. Ya, Tapi kalau untuk alamat rumah alamat Kalibrau. alamat rumahnya Mas Ben itu ada di Kalibrau di depan SDN 1. 1 Kalibrau, persis ada di seberangnya SDN Kalibrau 1. Mas Ben, saya kira itu dulu kegiatan hari ini. Kita lanjutkan besok. Oke. Sudah akan larut malam nih teman-teman. Saya kira itu dulu obrolan kita hari ini dengan Mas Ben. Terima kasih banyak atas partisipasinya, sudah menonton sampai dengan di menit-menit akhir. Mohon maaf apabila ada perkataan kami yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perdurianan duniawi. Mantap.